Saudara, setiap tarikan napas yang kita hirup adalah anugerah kehidupan dan paru-paru adalah mesin utama yang memastikan tubuh kita tetap berjalan dengan baik. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat vital untuk hidup, yaitu kesehatan paru-paru. Dan tanggal 25 September, kita baru saja memperingati Hari Paru Sedunia. Untuk membahas lebih dalam terkait tema kita kali ini, kita kedatangan seorang ahli, yaitu Dr. Bayu. Apa kabar, dokter? Alhamdulillah sehat, Pak Rik. Alhamdulillah. Nih, terkait soal kesehatan paru-paru, kita baru saja memperingati Hari Paru Sedunia, tepatnya tanggal 25 September ya, Dok? Betul. Kalau tidak salah ini terkait tentang memperingati Hari Paru ini ada temanya yaitu Healthy Lungs, Healthy Life atau paru sehat, hidup sehat. Bagaimana apa sebenarnya makna dari tema yang diambil pada peringatan hari itu, Hari Paru Kesehatan Paru-Paru Dunia, Dok? Baik, terima kasih Pak Rizky. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kompas TV atas kesempatan yang diberikan pada saya sehingga bisa berikut kontribusi kepada acara dan untuk kebaikan masyarakat ini. Terkait tema hari ini ya, tentang Hari Kesehatan Paru Dunia, Healthy Life, Healthy Lung, Healthy Life, paru sehat dan hidup sehat. Jadi intinya bagaimana edukasi ini kita bikin masyarakat peduli lagi. Dan kenapa paru kita angkat ya? Karena ya salah satu organ yang paling vital dalam tubuh kita memang setelah otak dan jantung ya, yakni organ paru. Ya, ini organ paru memang diciptakan untuk berfungsi untuk distribusi oksigen. Jadi berperan dalam pernafasan kita, sehingga organ ini menghantarkan oksigen ke darah dan seluruh tubuh kita, sehingga seluruh organ-organ dalam tubuh kita akan berfungsi secara optimal. Adapun jika tantangan kesehatan untuk kesehatan paru jika menurun, kualitas paru menurun, otomatis kualitas hidup seseorang akan juga menurun, seperti itu. Oke, nah kalau kita bicara soal paru-paru, tidak lepas dari menghirup udara segar ya, Dok. Kalau bisa dibilang poin terkait yang digaungkan dari hari memperingati paru-paru sedunia itu mengenai tentang breathe clean air atau menghirup udara yang bersih. Ini langkah yang apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kesehatan paru-paru kita, Dok? Oke, mungkin poin pertama yang kita akan bahas ya, terkait dengan kualitas udara. Ya memang sangat berhubungan sekali dampak kualitas udara terhadap kesehatan paru dan pernafasan. Ya ini kita tahu kebersihan udara itu adalah salah satu faktor utama kesehatan kita. Jadi polusi ya, baik itu polusi udara dalam ruangan ataupun di luar ruangan, ya itu juga harus kita waspadai, sehingga kualitas udara yang kita hirup sepanjang hari itu adalah kualitas udara yang baik. Jadi secara umum kan udara itu kan komposisinya ada dua, Pak Rizky. Ada gas dan partikel. Nah, jadi polusi itu ya ada yang di dua poin itu. Kalau polusi udara terkait dengan udara, gas itu ya, berarti seperti gas karbon dioksida, CO2, kemudian karbon monoksida, baik itu dari asap kendaraan, asap rokok, atau mungkin sekarang lebih tren ya vape ya, uap vape ya, itu juga disebut asap juga ya, asap industri dan seterusnya. Kemudian juga debu dan seterusnya. Kemudian juga ada juga yang kita kenal dengan particulate matter. Ya, ini kok poin yang kedua, yaitu partikelnya. Ya, ini yang paling berbahaya karena dia tidak berwarna dan tidak diketahui. Karena suatu partikel yang kecil yang dapat terhirup di nafas kita, yang jika jangka panjang itu dapat merusak dan berisiko terhadap kesehatan selain paru juga gitu. Jadi ukurannya mikro dan nano sehingga dia masuk ke dalam tubuh kita, ke darah dan membuat kerusakan di pembuluh darah dan berisiko menjadi suatu penyakit seperti stroke dan serangan jantung, seperti itu. Oke, terus sebenarnya kalau terkait soal udara
atau udara yang segar. Ya. Sebenarnya kriteria yang bisa dibilang udara segar itu seperti apa, Dok? Karena yang kita tahu bahwa udara itu atau udara yang kita hirup itu tidak kasat mata atau tidak bisa kita lihat, tapi dapat kita rasakan gitu. Tapi kita tahu di daerah pun juga dimanapun tempatnya juga kita tidak bisa menemukan yang namanya udara segar itu yang seperti apa yang sebenarnya diminta pada tubuh kita, Dok. Ya, jadi bagus sekali pertanyaannya. Jadi bagaimana sih kita mengetahui udara itu sehat terhadap terhadap diri kita dan keluarga kita, misalnya lingkungan kita? Ya pertama, yang jelas untuk udara di dalam ruangan itu pasti kita pastikan di dalam ruangan itu ventilasinya baik. Kemudian jika menggunakan AC yang tertutup ya, secara rutin itu ya dibersihkan sesuai jadwalnya. Kemudian juga memperhatikan sumber-sumber polusi dalam ruangan seperti ya kompor, tempat pembakaran, seterusnya. Kemudian juga menggunakan alat-alat pembersih yang korosif seperti itu ya. Itu juga termasuk polusi dalam ruangan. Kemudian juga penggunaan ya seperti bahan-bahan kimia dalam ruangan, pengharum. Kemudian juga mungkin memelihara suatu hewan peliharaan dalam rumah ya, dan seterusnya. Itu yang untuk polusi udara dalam ruangan indoor. Adapun yang kedua, polusi udara di luar ruangan outdoor, itu memang di zaman sekarang adalah solusinya dengan menggunakan platform-platform untuk mengetahui status kesehatan di luar ruangan. Banyak sekali platformnya seperti ISPU ya, indeks standar pencemaran udara. Betul. Ya. Kemudian juga ada yang berbasis aplikasi ya, yang banyak sekali saat ini, dan memang tuh live dan datanya real di setiap waktu dan setiap wilayah itu berbeda-beda, sehingga kita bisa akses dulu. Jika misalnya kualitas udara sangat buruk saat ini, misalnya sedang, apalagi di Pekanbaru ya, di Provinsi Riau ini sangat marak terjadi ya kabut asap, betul, dahalan dan hutan ya gitu ya. Iya. Sehingga kita bisa pantau gitu. Jika misalnya tidak baik ya, jika tidak penting tidak perlu keluar rumah. Atau penting ya kita harus pakai masker, mau sendiri. Tapi sebenarnya Dok, kalau kita tahu ya, manusia itu sangat jarang sekali untuk melakukan hal seperti itu, termasuk juga saya. Pasti bisa dibilang ya udah kalau mau keluar rumah ya tinggal keluar gitu tanpa perlu mencek yang namanya kualitas udara. Lalu kalau hal yang seperti itu yang selalu kita lakukan, bagaimana pengaruhnya pada tubuh kita, Dok? Maksudnya kita seperti merasa tidak ada apa-apa. Apakah ada proteksi yang sangat kuat di tubuh kita sehingga hal itu yang membuat kita masih tetap bertahan untuk yakin kita bisa menghidup udara yang segar, Dok? Ya, tentu ini sangat umum ya. Jadi kita bagi-bagi berbagai populasi ya. Jika orang populasi yang seperti orang-orang pasien paru atau pasien rentan seperti lansia dan anak-anak seperti itu ya, ibu hamil, ini yang lebih khusus lagi, sehingga perhatian itu lebih khusus kepada mereka. Karena tidak dipungkiri, karena faktanya polusi udara itu silent killer atau kontribusi termasuk 3 besar kontribusi tertinggi di dunia untuk kontribusi kepada kematian. Sehingga efeknya jangka panjang gitu Pak. Jadi kita nggak tahu dan itu selalu terpapar seperti itu, sehingga di jangka waktu 10 tahun, 20 tahun kita nggak tahu terjadi sudah kerusakan dari pembuluh darah dan seterusnya. Dan impact-nya adalah kesehatan pembuluh darah itu kan vital. Jika pembuluh darah di jantung ya serangan jantung. Jika pembuluh darah di otak ya bisa stroke dan seterusnya. Dan organ-organ lainnya yang vital. Itu yang kita berikan faktanya supaya masyarakat juga teredukasi sehingga lebih mau sendiri. Intinya seperti itu. Oke, ya kita tahu sebenarnya terkait tentang kualitas udara ini sangat penting sekali untuk tubuh kita, karena yang seperti dokter bilang ini adalah vital yang bisa menyebabkan jangka panjang kerusakan di tubuh kita sendiri. Apalagi ini paling sangat umum sekali terjadi, apalagi kita tahu masyarakat Indonesia ini masih terbiasa dengan mengkonsumsi yang namanya rokok, Dok. Bahkan ada yang kita tahu rokok itu ada rokok pasif ataupun juga rokok aktif. Dan di Hari Peringatan Paru-Paru Sedunia juga ada mencakup mengenai tentang be smoke free. Nah ini seberapa besar sebenarnya dampak rokok ini terhadap kesehatan paru-paru kita, Dok? Oke, terkait
yang ini memang kita sampaikan kepada masyarakat ya di seluruh tempat di Indonesia. Memang faktanya ya di awal bulan Mei kalau nggak salah itu di tahun ini itu ada rilis dari WHO terkait prevalensi perokok di dunia. Jadi sangat mengharukannya dan sangat perlu disosialisasikan terkait data ini adalah untuk kategori laki-laki dan di dunia ya, dalam negara kita adalah memiliki angka konsumsi rokok paling tinggi di dunia, peringkat nomor 1 untuk kategori laki-laki. Laki-laki. Ini berlaku kepada untuk rokok konvensional. Kemudian juga trennya adalah rokok elektrik. Betul. Rokok elektrik juga menduduki peringkat pertama. Untuk kalau nggak salah itu 60 survei di 65 sekian negara ya di dunia. Baik itu dari negara yang berkembang maupun negara yang maju seperti itu. Jadi 75% untuk rokok konvensional dan 25%-an untuk rokok elektrik. Nah, ini data statistik yang fakta terkini yang sangat mengharukan, sehingga bagaimana kita harus menyampaikan data ini sehingga kita semua harus mau sendiri. Jadi terkait rokok ini, problem rokok ini memang harus semua elemen kita berkontribusi ya untuk menurunkan kasus rokok ini. Gitu. Tapi sebagai profesi seorang dokter, selama menjadi dokter sudah berapa kasus mengenai tentang rokok ini terhadap paru-paru di masyarakat yang pernah dokter coba sembuhin? Atau kasus-kasus ini sering terjadikah di kehidupan dokter atau gimana, Dok? Baik, terkait status pasien ya, dalam sehari-hari memang kalau seorang perokok itu Pak Rizky, kalau kita dalam identitas pasien itu ya, jika memang dia ada seorang perokok, itu statusnya berbeda dengan orang lain. Nah, jadi bisa dikatakan ini sangat berisiko penyakit 1, 2, 3, dan 4. Sehingga memang kategorinya berbeda sendiri. Apalagi itu perokok berat. Jadi ada indeks-indeksnya. Jadi hitung dari berapa batang dalam sehari dan berapa tahun dia berkonsumsi rokok. Ada klasifikasinya, ringan, sedang, dan berat. Sehingga status perokok itu berbeda sendiri dengan status orang yang merokok. Dan rata-rata ya pasien paru, pasien perokok. Jadi ya terkait untuk beban angka rokok ini adalah angka kejadian penyakit di rumah sakit. Mungkin sedikit informasi aja ya terkait dengan rokok itu supaya masyarakat tahu ya. Ya, untuk kontribusi rokok itu di negara ya, mungkin salah satu orang berkata bea cukainya memasuki peran banyak devisa negara, sekian triliun misalnya, karena bea cukainya 50%, sebagian orang 57%, sebagaimana viral berita-berita yang lalu ya. Dan terkait ini dapat menyumbang kontribusi negara dan seterusnya. Ya, kita sampaikan bagaimana jika rokok ini terus dilanjutkan sehingga beban kesehatan itu terus berjalan kepada tahun-tahun ke depan. Apa yang dampaknya? Dampaknya adalah biaya pengobatan itu yang jauh berkali lipat daripada devisa yang tadi, seperti itu. Kita nggak bayangin 10 tahun lagi bagaimana data yang tadi kita sampaikan, bagaimana 10 tahun dan 20 tahun lagi. Serangan jantung aja sekali kasusnya berapa. Jadi sangat tidak masuk akal untuk statement yang tadi itu. Jadi justru angka pengobatannya jauh lebih besar kerugiannya untuk negara, demikian. Sebenarnya udah nggak dipungkiri lagi bahwa rokok ini sangat buruk sekali untuk kesehatan paru-paru kita. Terkait tentang pengobatan yang juga sangat mahal, kita mungkin langsung ke mengenai tentang
apa sih yang bisa dilakukan oleh masyarakat terkait setelah berdampak dari rokok aktif maupun pasif? Yang kita bahas ini sesuai dengan poin dari kesehatan paru-paru, yaitu take the active option. Atau menurut dokter sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan atau olahraga apa yang dianjurkan untuk kita bisa menjaga kesehatan paru-paru ini, dok? Oh baik, jadi Pak Rizky terkait dengan olahraga ya. Sebetulnya olahraga itu baik ya secara umum ya. Jadi jika dilakukan secara rutin dan kontinu. Namun ada beberapa jenis olahraga. Jadi kita kenal di medis itu ada olahraga yang beban, ada olahraga yang endurance. Oke. Ya, kalau beban itu untuk otot-otot rangka seperti itu, otot lurik ya, olahraga beban. Kemudian olahraga yang kedua adalah untuk endurance, stamina. Nah, yang ditekankan adalah yang poin kedua untuk kesehatan paru. Jadi paru itu kan terdiri dari tempat parenkim paru ya, dan juga komponen pernafasannya termasuk otot-otot pernafasan. Jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas paru dan memperkuat otot-otot pernafasan. Nah, jadi secara ringkas olahraga yang direkomendasikan adalah yang paling mudah adalah jalan. Kemudian nomor 2 adalah lari atau bersepeda. Oke. Atau level up lagi berenang. Nah, di berenang tuh paling impactnya paling baik untuk kesehatan paru. Jadi jenis-jenis olahraga inilah yang untuk meningkatkan kualitas kardiorespirasi sebenarnya. Jadi ada jantung dan parunya. Secukup rekomendasi WHO itu adalah 150 menit per minggu. Jadi jika kita jabarkan 30 menit sehari. Jadi 30 menit sehari dalam 5 hari kita rutin jalan kaki non-stop seperti itu ya. Itu yang direkomendasikan bagi pasien-pasien paru, baik orang pasien paru maupun orang normal atau sehat seperti itu. Oke, dokter. Ini sebenarnya sangat menarik sekali ya, karena kita lihat sebenarnya olahraga itu baik sekali. Tapi dokter, fakta yang terjadi bahwa sebenarnya kalau kita lihat after dari olahraga atau setelah olahraga, apakah itu juga berdampak besar di kesehatan paru-paru kita? Karena kita tahu bahwa banyak sekali seperti pelari culture atau bagaimana dengan olahraga, setelah olahraga apa yang mereka lakukan itu seperti apakah dia kembali merokok atau kembali menghirup udara yang tidak segar, atau ternyata juga memakan makanan yang ternyata tidak bergizi. Nah, sangat menarik terkait tentang after sebenarnya olahraga itu, karena ya kita tahu olahraga memang sangat baik untuk tubuh kita. Tapi apakah ini juga akan berdampak pada kesehatan paru-paru kita? Dan saudara, ini kan kita bahas lagi setelah yang satu ini. Tetap bersama kami.